Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Ina Indriana SE MSc PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Akuntansi. Perkenalkan, saya Nur Ilmi Fauzia dengan NIM 55522200043. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Green Innovation terhadap nilai perusahaan dengan kinerja lingkungan sebagai variabel mediasi. Terdapat tiga pokok pembahasan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Sini ada latar belakang. Jadi dalam perkembangan bisnis yang semakin ketat, perusahaan itu perlu melakukan inovasi berkelanjutan termasuk di bidang lingkungan. Nah, green innovation menjadi strategi penting karena dapat membantu mengurangi limbah dan pencemaran, serta meningkatkan citra dan kepercayaan publik yang mana akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Namun masih banyak perusahaan yang belum menerapkannya karena dianggap tidak memberikan keuntungan dalam jangka pendek. Nah, fenomena ini tuh terlihat jelas di sektor makanan dan minuman yang menghasilkan jumlah sampah yang signifikan, termasuk eh, sampah plastik dari kemasan sekali pakai, di mana sampah plastik ini tuh menjadi penyumbang sampah terbesar kedua di Indonesia, dan sampah plastik ini tuh sulit terurai hingga mencemari daratan dan lautan. Nah, salah satu kasusnya itu ada pada perusahaan Danone, yaitu perusahaan air, mineral, di mana Dananon ini tuh disebut telah menyebabkan pencemaran lingkungan baik melalui udara eh, maupun di perairan. Nah, pada tahun 2023, relawan dari organisasi lingkungan melaporkan penemuan lebih dari 39.000 item sampah plastik bermerek Dananon tersebar di kawasan perairan, sungai dan laut di Bali dan di Banyuwangi. Nah, dampak dari pencemaran lingkungan ini itu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengurangi nilai ekonomi dan reputasi dari perusahaan terkait. Fenomena itu menunjukkan bahwa pertumbuhan pesat di sektor makanan dan di minuman ini belum diimbangi dengan pengelolaan limbah yang baik sehingga menimbulkan masalah lingkungan yang kompleks. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah tuh telah mengeluarkan kebijakan peraturan seperti Peraturan Menteri LHK nomor 75 tahun 2019 dan program Prover yang dapat menilai kinerja lingkungan perusahaan. Namun masih banyak perusahaan yang masih belum patuh, yang mana mencerminkan rendahnya komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Nah, terdapat kesenjangan penelitian terdahulu juga, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rina Yuniarti 2022 dan Wangha 2021 itu menunjukkan bahwa green innovation itu berdampak positif terhadap nilai dan kinerja lingkungan. Tetapi menurut Apriansyah 2022 itu menunjukkan bahwa dampaknya itu tidak selalu positif. Sementara menurut Sumarta 2023, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Tetapi menurut Aisyarah 2024, justru menemukan negatif yang signifikan. Maka dari itu, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zaid 2024 dengan 4 pembeda utama. Yang pertama itu penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur sub makanan dan minuman di BEI periode 2019 sampai 2024. Yang kedua, variabel dependennya itu menggunakan nilai perusahaan. Yang ketiga, green innovation-nya diukur menggunakan indeks pengungkapan berdasarkan 4 indikator. Yang keempat, kinerja lingkungan itu diukur menggunakan proper. Rumusan masalah. Yang pertama itu ada pengaruh green innovation terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, bagaimana pengaruh green innovation terhadap kinerja lingkungan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh kinerja lingkungan dalam memediasi hubungan antara green innovation dengan nilai perusahaan. Nah, tujuan dari penelitian ini itu untuk mengidentifikasi dan menganalisis lebih lanjut mengenai pengaruh kinerja lingkungan perusahaan dalam memediasi hubungan antara green innovation dengan nilai perusahaan. Dengan manfaat penelitian, memberikan kontribusi positif dan memperkaya literatur terkait hubungan antara green innovation, kinerja lingkungan, dan nilai perusahaan, serta menjadi sebuah pertimbangan yang berguna dalam memahami pengaruh kinerja lingkungan dalam memediasi hubungan antara green innovation dengan nilai perusahaan. Selanjutnya itu ada kajian pustaka. Nah, pada penelitian terdahulu ini ada beberapa penelitian. Saya akan sebutkan beberapa saja. Itu seperti penelitian yang dilakukan oleh Zaid 2024, itu
menunjukkan bahwa green innovation itu meningkatkan kinerja lingkungan yang pada akhirnya itu akan berkontribusi pada struktur modal. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Rina Yuniarti 2022 itu menunjukkan bahwa green innovation itu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan penelitian yang dilakukan oleh Sumarta 2023 itu kinerja lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada landasan teori. Di sini menggunakan teori stakeholder, yang mana teori ini menekankan pentingnya hubungan antara perusahaan dan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan pemerintah. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Nah, teori stakeholder ini, dalam teori stakeholder ini, perusahaan itu tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang berdampak dari aktivitasnya. Nah, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk memenuhi harapan dari para stakeholder. Untuk menunjukkan komitmennya ini, perusahaan sering menyampaikan informasi kinerja lingkungannya melalui sustainability report sebagai bentuk transparansi. Nah, salah satu strateginya itu dengan menerapkan green innovation, yaitu inovasi yang berfokus pada efisiensi sumber daya dan pengurangan dampak negatif dari lingkungan, di mana green innovation ini berkontribusi pada peningkatan kinerja lingkungan. Dan kinerja lingkungan ini berperan sebagai penghubung antara green innovation dengan nilai perusahaan. Nah, perusahaan yang aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungannya itu tuh menunjukkan kinerja lingkungan yang baik dan cenderung mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari para stakeholder, dan memperkuat posisi mereka di perusahaan memperkuat posisi perusahaan mereka dalam jangka panjang. Nah, maka dari itu dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis pertama, green innovation berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua, green innovation memiliki pengaruh positif terhadap kinerja lingkungan. Hipotesis ketiga, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis keempat, kinerja lingkungan dapat memediasi hubungan antara green innovation dengan nilai perusahaan. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, jenis penelitian ini tuh termasuk dalam penelitian kuantitatif. Dan pada operasional variabelnya itu ada nilai perusahaan. Nilai perusahaan itu adalah persepsi investor terhadap kinerja perusahaan yang tercermin melalui harga saham. Nah, ini tuh akan dihitung menggunakan rumus Tobin-Q. Selanjutnya itu ada green innovation. Green innovation itu adalah inovasi yang difokuskan pada pengembangan produk, proses, ataupun layanan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari lingkungan, yang akan dihitung menggunakan beberapa indikator, seperti yang pertama itu ada proses produksi menggunakan teknologi baru untuk mengurangi energi, air, dan limbah. Yang kedua itu produk menggunakan lebih sedikit zat yang tidak menimbulkan polusi atau berbahaya. Yang ketiga, menggunakan kemasan produk yang lebih ramah lingkungan. Dan yang keempat, komponen atau bahan dalam produksi proses dapat didaur ulang. Yang kemudian itu akan dihitung menggunakan rumus Green Innovation, sama dengan total nilai pengungkapan terkait Green Innovation dibagi dengan total nilai seluruh indikator. Dan yang terakhir itu ada kinerja lingkungan, yaitu kemampuan sistem manajemen lingkungan untuk mengendalikan aspek lingkungan perusahaan yang akan dihitung menggunakan proper. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini tuh menggunakan metode deskriptif kuantitatif, menggunakan purposive sampling, dan data yang digunakan itu menggunakan data sekunder yang bersumber dari website resmi BEI dan KLHK untuk mencari propernya pada periode 2019 sampai 2024. Nah, metode analisis yang digunakan itu ada uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Ada juga regresi linear berganda, uji hipotesis, dan analisis jalur.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.